Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Geraldus Mereno Birmansyah Tagung, NIM 20520029. Saya adalah mahasiswa di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai apa yang terjadi antara negara, modal, dan buruh. Pada video sebelumnya, dalam tugas UTS, saya membawakan materi mengenai relasi antara negara, modal, dan buruh. Teman-teman dapat melihatnya di video sebelumnya. Sedikit saya ulang untuk mengenai kita bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintah yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Sedangkan modal yaitu aset utama dalam menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana, aset, atau utang. Dengan begitu, maka proses produksi hingga pemasaran bisa berjalan dengan lancar. Dan buruh merupakan manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan. Nah, seperti yang sudah pernah saya jelaskan bahwa relasi di antara ketiganya itu adalah sebagai sistem produksi yang berjalan dalam tatanan ekonomi. Masyarakat selalu melibatkan hubungan di antara pemodal, para pekerja, serta negara. Hubungan ini sangat berarti bagi masyarakat karena turut menentukan bagaimana institusi ekonomi dalam masyarakat berfungsi dan menyumbang pada keseluruhan kehidupan masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, dinamika hubungan di antara pemodal, pekerja, dan negara juga tidak lepas dari pengaruh dinamika perkembangan institusi ekonomi yang lebih luas maupun dinamika masyarakat secara keseluruhan. Semakin menguatnya industrialisasi dalam sistem ekonomi masyarakat kontemporer membuat semakin berartinya hubungan ini, baik dalam konteks sistem produksi maupun tatanan masyarakat yang lebih luas. Perkembangan industrialisasi yang berlangsung dalam tatanan ekonomi Indonesia juga diikuti oleh sejumlah perkembangan yang menarik, termasuk berbagai permasalahan yang mengiringinya. Jika saya membahas hubungan antara negara dan modal, tak jauh dari keduanya memiliki hubungan dengan buruh. Maka saya juga akan membahasnya. Buruh dibagi menjadi dua, yaitu buruh profesional dan buruh kasar. Mari kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Yang pertama itu buruh profesional, merujuk pada tenaga kerja terdidik yang bekerja lebih mengandalkan otak dibandingkan dengan otot. Nah, mereka biasanya memiliki kualifikasi pendidikan tertentu. Bahkan beberapa buruh profesional diharuskan memiliki lisensi. Buruh profesional disebut pula white collar worker atau pekerja kerah putih. Buruh profesional umumnya bekerja di perkantoran, diharuskan memakai pakaiannya formal yang berwarna putih, seperti kemeja, celana panjang atau rok dan dasi. Buruh profesional bekerja di bagian manajemen, administrasi, koordinasi penjualan, dan bagian lainnya, serta mendapatkan gaji dan fasilitas lainnya secara rutin. Contohnya itu ya pegawai administrasi begitu. Yang kedua itu mengenai sedangkan buruh kasar gitu ya, adalah tenaga kerja manual. Mereka yang termasuk ke dalam buruh kasar bekerja lebih mengandalkan kemampuan ototnya
atau fisik dibandingkan dengan kemampuan otak. Biasanya juga dibayar per jam begitu. Mereka disebut pula sebagai pekerja kera biru atau blue collar worker. Jenis tenaga kerja satu ini umumnya bisa dilakukan siapa saja, sebab tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi begitu. Paling hanya butuh keterampilan tertentu yang bisa dilatih. Contohnya yaitu ya konstruksi bangunan, penambangan, perbaikan, dan pelayanan-pelayanan begitu. Seterusnya, buruh mempunyai posisi strategis di dalam perpolitikan bangsa. Namun seringkali buruh hanya menjadi alat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan kemudian meninggalkannya ketika tujuan mereka untuk masuk dalam lingkaran kekuasaan itu tercapai. Sangat ironis melihat realita kehidupan buruh. Kalau dilihat bahwa sektor industri di negeri ini sangat diuntungkan dengan upah buruh yang murah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Dan keadaan ini semakin berperparah dengan pemberlakuannya peraturan yang mendukung kebijakan upah murah ini seperti PPP nomor 78 tahun 2015 atau pemberlakuan upah khusus seperti upah padat karya yang merupakan upah di bawah upah minimum. Hubungan buruh dengan pengusaha idealnya adalah hubungan yang saling menguntungkan. Bagi buruh seharusnya sudah mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak-haknya. Tidak hanya upah yang dapat memberikan kesejahteraan, tetapi hal-hal lain yang dapat menunjang kesejahteraannya. Buruh tersebut seperti jaminan kesehatan dan jaminan pensiun tanpa harus ikut memberikan iuran. Terdapat ketimpangan yang mencolok antara upah yang diterima pekerja dengan keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha melalui produktivitas buruh. Kenyataan yang terjadi adalah tuntunan normatif. Buruh yang menginginkan perbaikan kesejahteraan dengan cara peningkatan upah seringkali tidak mendapatkan respon yang memadai dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, pengusaha dan pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang seharusnya melindungi hak-hak buruh dengan aturan-aturan yang dibuatnya, seringkali atau bahkan tidak memakai wewenangnya untuk membela dan melindungi hak-hak buruh. Yang terjadi malah menurunkan standar upah dari seharusnya seperti yang terjadi melalui PP No 78 tahun 2015 dan ketentuan upah padat karya. Pengusaha sebagai golongan yang mengeksploitasi tenaga buruh juga selalu tidak mau meningkatkan pendapatan buruh. Padahal dengan naiknya upah buruh maka akan mendorong naiknya daya beli masyarakat secara umum. Uang dari buruh maka akan kembali ke tangan para pengusaha melalui barang transaksi yang dilakukan buruh dan keluarganya, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang positif pada pertumbuhan ekonomi. Jika seharusnya kesejahteraan buruh sebagai kesejahteraan rakyat, maka hal ini belum sesuai dengan yang terjadi begitu. Saya akan menjelaskan beberapa contoh di daerah saya. Yang pertama itu mengenai politik upah murah melalui PP No 78 tahun 2015. Di daerah saya merupakan tempat wisata, jadi banyak hotel begitu, apartemen dan penginapan serta wisata di sana. Upah minimum provinsi hanya naik sebesar Rp 25 begitu, sehingga menjadi Rp1.975.000. Hal ini tidak sesuai dengan mahalnya harga kebutuhan di daerah saya dengan omset yang didapatkan pemerintah dari pajak pembangunan hotel yang selalu ramai. Dan skema penentuan upah tersebut adalah rumusnya yang tidak tepat dan justru menjadi legitimasi begitu. Upah murah bagi tenaga kerja, pemberlakuan formulasi tersebut mengindikasikan maksud pemerintah begitu untuk mengambil skema pengupahan terhadap kondisi pasar yang susah untuk dikontrol oleh negara. Pemberlakuan aturan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah mengambil perspektif pemilik modal dan penerapan aturan dengan dalil untuk menjaga arus investasi.
Pemerintah melibatkan buruh dalam kondisi perekonomian global. Penyesuaian upah terhadap kondisi perekonomian global menguntungkan pemilik modal untuk mempertahankan akumulasi kapital yang masuk ke kantongnya. Sekali lagi, buruh harus berkorban demi kepentingan pemerintah untuk memperlancar arus investasi demi pembangunan nasional. Untuk menjaga aliran investasi masuk, pemerintah membuat kebijakan yang hanya menguntungkan pemilik modal. Mereka dapat mempertahankan jumlah nilai yang lebih didapatkan dari kerja buruh gitu. Dampaknya adalah kenaikan upah buruh akan mengikuti kondisi perekonomian global. Ketika perekonomian global lesu, gaji buruh akan ikut lesu. Namun ketika kondisi perekonomian global baik, maka persentase kenaikan gaji buruh akan ikut naik juga. Yang kedua itu sistem kerja kontrak dan outsourcing yang serta syarat akan ketidakadilan. Upaya pemerintah untuk mempermudah pelaku usaha dalam mempekerjakan tenaga kerja ditunjukkan melalui adanya sistem kerja kontrak dan outsourcing yang merugikan kalangan buruh. Contohnya di daerah saya yaitu masih sama dengan sebelumnya, banyak hotel, apartemen, dan penginapan dan wisata gitu. Baru membuat para pemodal menggait masyarakat agar bekerja bersama atau sebagai buruh, namun dalam sistem kerja kontrak. Misalnya Hotel A membuka perjanjian dengan buruh selama 10 tahun. Maka dalam waktu 10 tahun ia baru bisa keluar. Namun saat bekerja maupun selesai kontrak kerja, tak ada tunjangan yang dapat ia terima, hanya gaji pokoknya saja begitu. Sekali lagi, pemerintah menunjukkan orientasinya dalam mengutamakan kelancaran investasi dan kemudahan berbisnis daripada kesejahteraan buruh. Dengan adanya fleksibilitas tenaga kerja, baik sistem kontrak ataupun outsourcing, pelaku bisnis dapat dengan mudah mendapatkan tenaga kerja murah tanpa harus mengkhawatirkan kesejahteraannya. Tak ada jaminan kesejahteraan buruh yang syarat akan adanya diskriminasi antara buruh outsourcing dengan buruh tetap. Tak ada tunjangan apabila diberhentikan. Maraknya praktik pengupah di bawah standar yang telah ditetapkan, serta tidak adanya jaminan keberlanjutan kerja dan jenjang karir adalah beberapa contoh dari dampak pemberlakuan kebijakan outsourcing dengan sistem kontrak. Dan untuk kesekian kalinya buruh menjadi korban praktik politik upah murah. Praktik pengisapan tenaga buruh dengan tidak disertai pembayaran upah yang layak sepertinya sudah menjadi fenomena yang wajar di kalangan pekerja nasional begitu. Secara empiriknya sampai saat ini masih sering terjadi konflik kepentingan antara pekerja atau buruh dan majikan atau pengusaha, baik dimuat atau disiarkan dalam media cetak maupun media elektronik. Hubungan pekerja atau buruh dan majikan atau pengusaha harus difahami bahwa posisi pekerja atau buruh sebagai subordinatif atau terhadap majikan atau pengusaha. Hal ini sering dikemas dalam jargon politik. Adanya ketidakseimbangan kekuasaan ekonomi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan politik bagi pekerja atau buruh dengan majikannya. Beberapa kasus perburuhan di Indonesia adalah ada kalanya cenderung memicu kerusuhan yang mengarah pada perbuatan anarki. Hal ini merupakan tugas pemerintah untuk mencari akar permasalahan dan mencari upaya pemecahan dengan prinsip win-win solution dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dapat diasumsikan bahwa perselisihan itu akan terjadi titik temu manakala masing-masing pihak mengedepankan kejujuran. Faktor kejujuran diyakini sebagai faktor yang mahal dalam upaya pemecahan berbagai
permasalahan atau konflik antara pekerja atau buruh dengan majikan atau pengusaha gitu. Di samping itu, faktor kedewasaan juga bagi pekerja maupun majikan dalam berorganisasi atau berserikat juga akan mewarnai upaya penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi. Peran pemerintah sangat vital begitu dalam terciptanya iklim yang kondusif bagi perekonomian bangsa. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan semestinya mengetahui apa-apa yang dibutuhkan oleh pengusaha dan buruh tanpa membedakan status mereka dalam struktur masyarakat. Pemerintah harus adil dan bijak dalam membuat kebijakan yang nantinya tidak akan menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Pemerintah yang menjamin kesejahteraan buruh oleh perusahaan, dan pemerintah wajib memperhatikan kesejahteraan buruh, karena apabila kesejahteraan buruh tidak diperhatikan, maka buruh akan tetap hidup dalam kemiskinan dan nantinya akan memicu masalah sosial di masyarakat seperti meningkatnya tindakan kriminalisme, kasus putus sekolah bagi anak-anak buruh, dan lain-lain. Pemerintah cenderung untuk membela kaum pengusaha dengan asumsi bahwa semakin rendah upah yang dibayarkan kepada buruh, maka semakin hidup dunia industri. Sudah saatnya pemerintah memainkan perannya dengan lebih seimbang tanpa merugikan kaum buruh dan pengusaha. Sudah saatnya pemerintah lebih bijak terhadap kaum buruh atau pekerja, bahwa kesejahteraan buruh atau pekerja tidak terlepas dari kebijakan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Masalah yang mungkin timbul akibat ketidaksejahteraan buruh pada gilirannya akan menimbulkan gejolak sosial dan harga politik yang tinggi, dan pada akhirnya harus dibayar oleh seluruh komponen bangsa ini. Pada peran negara ya dalam hubungan perburuan di Indonesia dalam kaitannya dengan hubungan industrial, pemerintah Indonesia berperan sebagai pelindung pekerja atau buruh, antara lain dalam bentuk penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah maupun keputusan menteri sebagai pelengkap pernyataannya. Selain itu, sebagai fasilitator dalam penyelesaian persengketaan pekerjaan atau buruh dengan majikan atau pengusaha, dalam mencari titik temu antara kedua pihak dalam mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa pemodal atau modal atau pekerja atau buruh dan negara ini sebenarnya belum terjadi keseimbangan peran. Lagi-lagi masih saja negara masih saja buruh yang tertindas begitu akibat ulah kerjasama negara dengan pemodal. Padahal jika dilogikakan, ketika kerjasama tersebut hanya berlangsung pada negara dan pemodal, tidak ada buruh atau pekerja di dalamnya, maka semuanya tidak akan berjalan menurut saya. Justru buruhlah yang sebenarnya berperan di sini begitu. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai apa itu hubungan pembahasan mengenai apa yang terjadi antara negara, modal, dan buruh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau ada kekurangan dalam video saya kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.